tiga spesies burung sebagai perbandingan dari masing-masing kicauannya. Yang pertama itu ada burung jalak suren atau Gracchopia contra. Kita mengamati burung ini di Cilebut, Bogor. Lalu ada burung kakatua koki atau kakatua galerita. Kami mengamati ini di Universitas Indonesia Depok. Lalu yang ketiga ada burung gereja, Passer montanus. Kami mengamati ini di Lenteng Agung, Jakarta. Burung yang kami gunakan, yaitu burung jalak suren ini adalah salah satu burung pengicau, di mana distribusinya itu sangat luas karena burung ini mudah beradaptasi di masing-masing lingkungan. Lalu habitatnya itu di darat dengan yang dekat dengan sungai, lalu ada beberapa pohon dan tanahnya yang lembab serta berumput. Terus burung jalak suren ini memiliki tubuh dengan bulu berwarna hitam dan putih yang mencolok, serta bagian paruh yang berwarna kuning. Dia memiliki kicauan yang sangat variatif dan mampu meniru suara burung lain. Yang kedua ada burung kakatua koki pada penutup telinga, bawah sayap, ekor, dan jambul itu berwarna kuning. Paruhnya itu berwarna hitam, kuat, dan melengkung. Lalu antara jantan dan betina dibedakan dari warna matanya. Yang warna hitam itu adalah jantan, sedangkan warna mata pada betina itu adalah merah kecoklatan. Dia menghasilkan suara keras dan nyaring dengan teriakan yang berulang sehingga suaranya itu akan bisa didengar dari jarak yang cukup jauh. Terus dia itu bisa meniru berbagai suara di lingkungannya termasuk suara manusia dan suara hewan. Makanya burung kakatua koki ini jika dipelihara kadang bisa dilatih untuk berbicara layaknya seperti manusia. Terus ada kicauan khusus yang bernama rain call, di mana kicauan ini untuk menandakan bahwa cuaca itu akan segera hujan atau sedang hujan. Menurut beberapa jurnal, rain call ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahwa cuaca buruk ini atau ada suatu bencana yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Lalu selanjutnya itu ada burung gereja Eurasia, di mana burung ini mahkota dan bulu di tengkuknya itu berwarna coklat tua. Telinganya itu berbentuk ginjal, di pipi berwarna putih hitam. Di pipi yang berwarna hitam. Pipinya yang sendiri ini berwarna putih, bagian tubuh atasnya berwarna coklat muda dan bergaris-garis hitam, serta sayapnya berwarna coklat. Lalu dia menghasilkan suara dengan nada yang gembira. Jadi cicit apa kayak suara kicauannya itu nadanya gembira. Terus dia itu punya 9 tipe panggilan. Panggilan pertama itu adalah panggilan kontak, lalu panggilan kedua untuk berkelahi, panggilan ketiga untuk panggilan udara, panggilan keempat itu alarm atau suatu kecemasan, panggilan kelima itu panggilan darurat, panggilan keenam itu peringatan atau ancaman, panggilan ketujuh itu untuk panggilan rangsangan, panggilan kedelapan untuk panggilan berteriak, dan panggilan kesembilan panggilan sosial. Dia ini bisa menggunakan panggilan-panggilan tersebut secara bersamaan ataupun bergantian. Fungsi dan pengertian suara burung. Vokalisasi suara burung biasanya dikategorikan menjadi dua, yaitu bird calls dan bird songs. Bird calls biasanya durasinya lebih cepat dan lebih sederhana. Bird songs durasinya lebih lama dan biasanya lebih kompleks. Semua burung memiliki bird calls, tetapi tidak semua burung bernyanyi atau memiliki bird songs. Biasanya, kelompok burung-burung tertentu saja yang memiliki bird songs ini, yaitu songbirds atau oscine species. Fungsi pada bird calls lebih luas untuk memanggil, untuk menerima makanan, untuk mengaba-abakan untuk terbang, mengkoordinasikan. Sementara bird songs fungsinya lebih terspesialisasi untuk memikat pasangannya maupun menjauhkan burung-burung dari teritori mereka. Cara burung memproduksi suaranya. Burung memiliki syrinx yang berada tepat di bawah kerongkongan. Syrinx ini berfungsi untuk menciptakan suara yang tadi kita bahas, bird calls atau bird songs. Di syrinx terdapat otot-otot yang mampu mengatur suara yang akan dikeluarkan burung dan mengontrolnya. Burung pengicau biasanya memiliki jumlah otot yang lebih banyak supaya mereka dapat mampu mengatur lebih baik suara yang akan dikeluarkan. Makanya, mereka bisa mempunyai bird songs yang kompleks daripada burung-burung yang lain atau menghasilkan suara yang lebih baik dari burung-burung yang lain. Selanjutnya ada analisis karakter suara. Yang pertama ada call duration, yaitu lama waktu satu panggilan suara burung berlangsung. Kemudian ada call period, yaitu waktu antara awal satu panggilan hingga awal panggilan berikutnya. Kemudian ada interpose interval, yaitu jeda waktu antara dua pulse suara dalam satu panggilan.
Berikutnya ada dominant frekuensi, yaitu frekuensi suara burung yang memiliki intensitas tertinggi. Kemudian ada pulse number, yaitu jumlah pulse suara dalam satu panggilan burung. Dan yang terakhir ada frekuensi domain, yaitu representasi suara burung berdasarkan distribusi frekuensinya. Kemudian ada karakteristik suara untuk masing-masing burung. Yang pertama ada burung jalak suren. Suara burung jalak suren ini memiliki frekuensi yang bervariasi dengan pojok utama sekitar 2-4 kHz. Burung ini terkenal dengan variasi melodi yang dihasilkannya yang bisa berupa kicauan, siulan, dan suara yang bergetar. Salah satu keunggulan burung jalak suren adalah kemampuannya meniru suara burung lain di sekitarnya, bahkan hingga suara manusia. Karakteristik suara burung kakatua koki. Burung kakatua koki memiliki karakteristik suara yang khas, yaitu nyaring, keras, dan parau. Burung ini memiliki spektrum frekuensi yang sangat luas dengan puncak utama frekuensi sekitar 2,5 kHz. Panggilan ini memiliki struktur akustik yang kacau atau chaos, berbeda dengan struktur harmonik yang umum pada kebanyakan burung. Struktur chaos ini berarti burung tersebut tidak memiliki kicauan yang memiliki melodi yang indah. Kemudian yang terakhir ada karakteristik suara burung gereja Eurasia. Suara mereka terdiri dari serangkaian seruan cip cip yang sering digunakan oleh jantan yang tidak berpasangan atau sedang mencari pasangan. Selain itu, mereka juga memiliki kicauan bersuku kata lain yang digunakan untuk kontak sosial, seperti halnya bahasa dalam manusia. Selanjutnya ada metodologi langkah kerja yang kami lakukan pada proyek ini. Yang pertama, menyiapkan handphone sebagai alat rekam, laptop, dan aplikasi software Audacity. Kemudian merekam suara burung dalam bentuk audio dan video. Dan yang terakhir, menganalisis suara burung yang terekam dengan aplikasi Audacity. Kemudian, apa itu aplikasi Audacity? Aplikasi Audacity adalah sebuah perangkat lunak pengolah file suara dengan banyak fitur seperti rekam langsung, salin, potong, atau remix yang sering kali digunakan sebagai media pembelajaran untuk menganalisis frekuensi dan intensitas suara. Kemudian ada tutorial penggunaan Audacity. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan berkas audio rekaman dari suara burung. Kemudian, untuk membersihkannya, kita mulai dari mengganti tampilannya menjadi multi-view. Kemudian kita bisa blok bagian yang akan kita bersihkan. Bagian dari suara yang kotor itu biasanya ditandai dengan warna ungu yang terlihat dari multi-view. Setelah diblok, klik efek, kemudian klik penghapus dan perbaikan draw, kemudian reduksi draw, kemudian diklik ambil profil draw. Ini untuk menandai bagian yang akan dihapus. Kemudian diklik lagi efek, kemudian ulangi reduksi draw. Kita bisa melakukan pengulangan reduksi draw ini hingga bagian dari suaranya sudah bersih. Noise reduction dilakukan di sepanjang rekaman audio suara burung yang sudah direkam. Kemudian untuk menganalisa bisa dilakukan dengan melakukan blok pada satu panggilan. Kemudian klik analisa. Kemudian klik spektrum plot. Di sini bisa didapatkan frekuensi minimum di bagian awal, kemudian peak frekuensi di bagian paling tertinggi, dan frekuensi maksimum di bagian yang paling akhir. Kemudian untuk mengetahui durasi dari call duration, bisa memblok satu call burung. Kemudian untuk mengetahui call period dari burung tersebut, bisa diblok hingga call berikutnya. Untuk mengetahui durasi dari pulse number suara burung, dapat dilakukan dengan memblok 2 call.
Kemudian untuk mengetahui durasi dari interval pulse-nya dapat dilakukan dengan memblok antara panggilan pertama dan panggilan kedua, atau call pertama dan call kedua. Sekian penjelasan dari penggunaan Audacity. Lalu selanjutnya ada hasil analisis burung di mana jalak suren memiliki call duration 2,651 detik, call period 3,204 detik, pulse number 5,607 detik, interpulse interval 3,176 detik, peak frekuensi 29289 Hz, minimum frekuensi 51 Hz, dan maksimum frekuensi 19563 Hz. Lalu burung kedua adalah kakatua koki dengan call duration 2,447 detik, call period 4,987 detik, pulse number 2,578 detik, interpulse interval 7,0626 detik, peak frekuensi 1732 Hz, minimum frekuensi 1273 Hz, dan maksimum frekuensi 11721 Hz. Lalu yang terakhir adalah gereja Euresia dengan call duration 43,19 detik, call period 0,746 detik, pulse number 2,314 detik, interpulse interval 0,904 detik, peak frekuensi 3743 Hz, minimum frekuensi 2644 Hz, dan maksimum frekuensi 5647 Hz. Data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi yang dihasilkan dari ketiga spesies burung yang diamati. Perbedaan frekuensi suara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti morfologi, habitat, dan lokasi geografis yang ditempati oleh burung-burung tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan.